Halo adik-adik semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Dunia Belajar. Kali ini bersama kakak kita akan membahas soal dan jawaban belajar di TVRI untuk kelas 5 dan kelas 6 SD hari Selasa 13 April 2021. Untuk materi yang akan kakak bahas hari ini sudah kakak sesuaikan dengan tayangan yang ada di TVRI ya adik-adik, jadi 100% original. Untuk materinya di kelas 5 berjudul jaring-jaring makanan dan di kelas 6 berjudul Flora di Indonesia. Kalau kalian semua penasaran dengan isi videonya, pastikan kalian semua sudah klik subscribe terlebih dahulu ya. Tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Ingat ya adik-adik, subscribe itu gratis kok, jadi kalian tidak akan rugi. Terima kasih bagi kalian semua yang sudah subscribe dan bagi yang belum bisa segera subscribe ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke materi yang kelas 5. Untuk ringkasan materi kelas 5 di episode 69 kali ini adalah Kak Lisa melanjutkan bacaan Laju Tutu Gerutu Part 2, di mana Tutu berjuang agar dirinya tidak menjadi korban rantai makanan. Kak Lisa menjelaskan serangga sangat penting bagi berlangsungnya kehidupan di bumi. Bagaimana caranya? Kemudian teman-teman diajak menulis kalimat usulan berdasarkan pertanyaan serta menyunting kalimat agar efektif dan baku. Kamu juga akan menyimak teks pohon ulin yang istimewa dan berlatih menjawab soal berdasarkan data pada tabel. Terakhir, pada proyek kreatif dengan tahapan mencari informasi mengenai berbagai jaring-jaring makanan. Itulah ringkasan materi untuk kelas 5 hari ini. Untuk muatan dan materi pembelajaran tidak perlu ditulis ya. Langsung saja yuk kita masuk ke soal dan jawabannya. Untuk soal dan jawaban yang pertama yaitu kenapa serangga sangat penting perannya di bumi ini. Jawabannya, karena serangga dalam jaring-jaring makanan berfungsi sebagai pengurai alami. Beberapa serangga akan memakan kotoran atau sisa-sisa benda lainnya. Misalnya nih, ada rayap yang termasuk dari anggota serangga. Rayap ini memakan kayu. Beberapa jenis kumbang memakan dan mengolah kotoran ternak hingga bangkai hewan lain yang diurai oleh serangga. Jadi, peran serangga ini sangat penting di bumi ini. Jadi jangan sampai serangga punah. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu kenapa pohon ulin dikatakan istimewa? Jawabannya, kayu ulin sangat kuat dan awet. Kayu ulin tahan akan serangan rayap dan serangga penggerak batang. Tahan akan perubahan kelembapan dan suhu serta tahan pula terhadap air laut. Wah, ini istimewa sekali ya. Tahan rayap, tahan air laut, tahan kelembapan. Jadi kayu ini sangat kuat dan awet. Pantas saja jika pohon ulin dikatakan istimewa dan harganya mahal. Oke, untuk kelas 5 cukup sampai sini dulu ya. Sekarang kakak masuk ke materi kelas 6. Untuk ringkasan materi kelas 6 di episode 69 kali ini adalah Dania hendak membuat diorama sederhana tentang hutan beserta tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya. Dari situ, Ayah dan Dania belajar tentang kebun raya Lemor yang disebut Sunda Kecil meski tempatnya yang ada di Lombok. Dania sangat tertarik dengan kebun raya Lemor. Ayah bermain peran sebagai penjaga kebun binatang menggunakan proyektor yang diarahkan ke dinding, dan ayah lalu menunjukkan foto-foto berbagai binatang. Dania sangat senang bukan main. Lalu ia ikut bermain peran dan menanyakan tentang pengunjung kebun binatang. Kemudian mereka menghitung median dari data yang disebutkan ayah. Yuk kita belajar bersama-sama dengan Dania ya. Untuk muatan dan materi pembelajaran tidak perlu ditulis. Langsung saja yuk kita masuk ke materi. Maksud kakak ke jawabannya. Untuk soal dan jawaban yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan diorama. Jawabannya, diorama adalah sejenis benda miniatur 3 dimensi untuk menggambarkan suatu pemandangan atau suatu adegan. Nah, seperti yang dibuat Dania tadi, Dania membuat diorama tentang hutan. Jadi dia membuat miniatur 3 dimensi tentang hutan.
Oke, kita lanjut ke soal yang kedua ya. Soal yang kedua yaitu sebutkan fungsi dari kebun raya Lemor. Di materi tadi disebutkan bahwa ada kebun raya Lemor di Lombok. Apa fungsinya? Yang pertama, kebun raya Lemor berfungsi sebagai konservasi. Yang kedua, digunakan untuk penelitian. Yang ketiga, kegunaan pendidikan. Dan yang keempat, bisa digunakan untuk wisata dan jasa lingkungan. Itulah beberapa fungsi dari kebun raya Lemor. Kalian sudah pernah mengunjungi kebun raya Lemor belum? Kalau yang sudah, bisa komen di bawah ya. Dan kalian bisa ceritakan keadaan di sana biar teman-teman yang lain bisa membaca dan bisa belajar. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kakak hari ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like kalau kalian suka dengan videonya, share video ini ke teman-teman kalian, komen jika ada yang kurang jelas, dan follow juga Instagram kakak di @duniabelajar22. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga kalian kuat, dan sampai jumpa di video-video kakak berikutnya. Dadah!